Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di pertemuan kemarin kita telah membahas tentang format-format gambar dalam desain grafis yang ada di bab 4. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prosedur-prosedur scanning gambar atau ilustrasi atau juga teks dalam desain grafis yang ada di bab 5. Nah, sebelum mengetahui lebih dalam tentang scanning atau scanner, kita harus mengetahui dulu apa itu scanner. Scanner adalah alat untuk memindai gambar maupun bentuk sifat benda dari seperti dokumen, foto, suhu, barcode, dan lain sebagainya. Nah, hasil pemindaian itu akan ditransformasikan ke dalam komputer sebagai data digital. Nah, dalam bidang desain grafis, scanner ini berfungsi dalam proses memindah gambar data atau gambar sketsa menjadi data gambar digital ke dalam unit komputer yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan desain yang akan digunakan di program tertentu. Dengan menggunakan perangkat scanner ini, maka sangat membantu kegiatan pekerjaan kita dalam tata letak maupun juga pengolahan gambar secara mudah dan lebih cepat. Scanner juga sering kita jumpai di kantor, sekolah, toko, dan juga rumah sakit. Di setiap masing-masing tempat, scanner ini memiliki peranan yang berbeda. Kalau di sebuah kantor atau sekolah, biasanya scanner berfungsi sebagai alat memindai gambar atau juga dokumen penting seperti foto dan laporan. Nah, kalau untuk di rumah sakit ini biasanya scanner berfungsi sebagai alat ronsen. Kalau misalnya ada patah tulang, nah scanner ini berfungsi sebagai ronsen tubuh bagian mana yang patah. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa itu definisi scanner. Scanner dalam bidang teknik adalah alat yang mampu membaca bentuk atau sifat suatu benda seperti benda dua dimensi yaitu barcode dan benda tiga dimensi seperti tubuh manusia, suhu dan lain sebagainya. Kalau untuk dua dimensi biasanya ada di kasir supermarket. Biasanya mereka mengecek barang harga dengan cara scan barcode yang tertera pada kemasan suatu barang. Nah, kalau untuk benda tiga dimensi seperti scan tubuh biasanya ada di rumah sakit, yaitu scan atau hasil ronsen bagian tubuh mana yang bermasalah pada tubuh kita. Nah, itu untuk scanner tiga dimensi. Nah, scanner ini berasal dari bahasa Inggris yang dengan kata dasarnya itu scan, yang dalam artian bahasa Indonesia berarti alat pemindai. Nah, dalam dunia grafika, khususnya bidang desain grafis, scanner ini sangat penting di samping komputer dan juga printer. Nah, kenapa dibilang sangat penting? Ketika kita tidak ada internet, kesusahan mencari sebuah gambar atau hasil desain. Nah, maka disitulah kita memerlukan scanner untuk merubah data gambar yang nyata atau gambar fisik gitu menjadi gambar digital untuk selanjutnya kita pakai dalam mendesain. Cara kerja scanner dalam membaca gambar ada kemiripan dengan fotokopi. Tapi fotokopi itu scan gambar, selanjutnya berbentuk hasil fisik atau lembaran kertas. Sedangkan scanner ini menampilkan hasil di layar monitor atau data digital untuk dapat disimpan sebagai sebuah file digital. Nah, itu perbedaannya alat fotokopi dengan alat scanner. Hasil scanner biasanya berbentuk RGB, yaitu red, green, blue. Itu adalah mode gambar di sebuah scanner yang dirubah menjadi sebuah gambar yang berformat JPEG, TIFF, bitmap, dan PNG. Scanner ini dengan kamera sama-sama bekerja dengan merekam gambar. Namun, scanner memiliki sifat yang berbeda dibandingkan dengan kamera. Kalau kamera kita bisa melakukan foto secara keseluruhan pada suatu saat dengan lebih cepat. Nah, kalau untuk proses scanning atau scanner, biasanya prosesnya lebih lama dan juga hasilnya lebih teliti dibandingkan kamera. Setiap bagian gambar akan dipindai datanya baris per baris untuk proses menjadi data digital. Itulah scanner. Scanner yang kita bahas kali ini adalah image scanner atau alat yang akan membaca gambar teks dalam bentuk lembaran kertas untuk diubah menjadi citra digital. Nah, sebelum mengoperasikan perangkat scanner, terlebih dahulu kita harus memahami karakteristik atau jenis-jenis scanner. Yang pertama yaitu flatbed scanner, yang dengan namanya juga dapat diartikan yaitu scanner datar. Nah, scanner ini biasanya yang paling banyak kita jumpai karena
lebih mudah, dan juga harganya relatif lebih murah. Nah, scanner ini cocok untuk penggunaan pribadi. Nah, dan juga scanner ini dapat dicirikan dari bentuknya persegi panjang, memiliki sebuah papan penutup. Nah, di atas ini memiliki sebuah papan penutup. Dan juga alas berupa lapisan kaca, di mana tempat untuk meletakkan sebuah dokumen yang akan kita scan. Untuk penggunaannya harus meletakkan gambar satu persatu setiap pengambilan gambar. Nah, sumber cahaya yang dipergunakannya untuk melakukan scanning menggunakan sumber daya cahaya fluoresan. Nah, di bidang yang dapat dipindah ini, dia dapat mencakup ukuran A3. Kalau dikalkulasikan ke ukuran cm, yaitu 29,7 cm kali 42 cm. Nah, flatbed scanner ini memiliki multifungsi dalam melakukan scanning gambar, yaitu dapat dipergunakan pada model hasil cetakan, foto, transparan, dan juga slide. Nah, ketebalan originalnya juga dapat untuk scanning model 3 dimensi dengan ketebalan tertentu. Nah, scanner ini mencapai resolusi 540 dpi. Nah, jangkauan density-nya mencapai 3,6D untuk membaca original. Sehingga bila dipakai untuk scan slide, hasilnya akan flat, tidak ada detail. Sedangkan sistem pengambilan gambarnya adalah secara garis demi garis. Nah, secara garis demi garis itu dia akan scan garis demi garis seperti ini. Yang kedua yaitu handle scanner. Nah, dapat diartikan yaitu scanner yang bisa digenggam di tangan. Seperti gambar di samping ini adalah handle scanner. Nah, ukuran scanner ini tidak terlalu besar, tetapi dapat digenggam menggunakan tangan. Pembacaan scanner ini sangat sensitif sehingga gambar yang dihasilkan kualitasnya kurang baik. Kenapa sangat sensitif? Karena tangan ini kan bisa bergetar. Kalau kita scan itu, maka hasilnya hasilnya buram atau tidak jelas. Akibatnya karena kecepatan gerakan tangan yang tidak rata. Scanner ini bersifat monokrom, yang berarti hanya menghasilkan gambar hitam putih. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu automatic document feeder. Nah, dari namanya juga kita dapat mengetahui yaitu scanner ini adalah scan otomatis. Ketika kita menaruh dokumen atau sebuah kertas di atas ini, maka dia akan otomatis mengambil kertas tersebut yang selanjutnya akan dia scan menjadi gambar digital. Scanner ini memiliki kemudahan dalam penggunaannya. Kita dapat meletakkan gambar-gambar atau laporan di atas ini seperti yang saya bilang. Maka selanjutnya dia akan men-scan. Dalam harga dia tentunya lebih mahal dibandingkan dengan flatbed scanner. Nah, scanner ini memang cocok untuk digunakan di perkantoran atau juga sekolah yang memiliki banyak gambar-gambar yang akan dipindai. Seperti halnya dalam memindai OMR atau Optical Mark Reader. Pemindai gambar juga dapat digunakan sebagai memindai lembar jawaban atau juga LJK, lembar jawaban ujian itu. Nah, agar hal tersebut dapat tercapai, maka dibutuhkan perangkat lunak dengan teknologi Digital Mark Reader atau disingkat DMR. Inilah disebut dengan Automatic Document Feeder. Nah, yang keempat yaitu drum scanner. Nah, dapat kita lihat juga drum scanner ini berbentuk tabung. Nah, scanner inilah awal scanner dikembangkan. Drum scanner ini memiliki tingkat resolusi yang tinggi, yaitu mencapai 5000 dpi. Sering disebut juga dengan high-end scanner, yang merupakan scanner paling baik dalam memproduksi gambar hingga pembesaran di atas 500%. Nah, cara kerja scanner ini adalah kita akan taruh scanner dokumen di sini, maka dia akan memutar dokumen tersebut untuk di-scan menjadi data digital. Ciri khas drum scanner ini adalah digunakannya PMT atau Photo Multiplier sebagai sensor yang membaca gambar atau original. Posisi objek yang di-scan ini diletakkan pada sebuah drum yang akan berputar seperti yang saya bilang tadi dengan kecepatan tinggi. Nah, scanner jenis ini menghasilkan kualitas yang lebih baik dibandingkan jenis lainnya. Namun, karena harganya relatif lebih mahal, maka scanner jenis ini sudah tidak banyak digunakan oleh orang. Maka orang-orang beralih menggunakan jenis flatbed scanner berkualitas tinggi. Tetapi jenis scanner ini tetap masih ada digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan kualitas yang lebih baik, seperti museum, seniman, yang akan menyimpan hasil kerja seninya. Nah, selanjutnya yaitu slide scanner. Scanner ini
Pada saat sekarang scanner ini jarang kita jumpai karena scanner ini digunakan pada era fotografi film analog, yaitu sebuah foto yang berbentuk klise pada gambar di samping ini. Karena fungsinya lebih praktis untuk memindai slide gambar atau klise foto yang selanjutnya dicetak. Nah, fungsi scanner ini untuk pengambilan gambar dari slide berukuran 35 mm. Scanner ini pada umumnya digunakan untuk menyimpan image dari slide karena memiliki gambar yang lebih baik dibandingkan bila menggunakan hasil cetak dari fotografi. Fungsinya scanner inilah dia akan men-scan hasil dari sebuah klise foto ini berbentuk gambar seperti ini, gambar nyata yang berwarna. Itulah pengertian dari slide scanner. Selanjutnya yaitu transparent scanner. Scanner ini juga jarang kita jumpai pada saat sekarang. Scanner ini hampir-hampir mirip dengan slide scanner. Dia dapat mengakomodir transparansi seperti ukuran 102 kali 127 mm. Scanner ini lebih fleksibel dibandingkan dengan slide scanner, tetapi harganya juga lebih mahal dibandingkan dengan slide scanner. Seringkali scanner ini digunakan sebagai alat produksi image atau gambar yang digunakan dalam cetakan periklanan atau kemasan. Yang selanjutnya yaitu copy dot scanner. Copy dot scanner ini adalah memiliki fungsi untuk mengubah film separasi atau 4 warna atau lebih menjadi data digital. Scanner ini lebih banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan percetakan atau penerbitan yang banyak menerima iklan dalam bentuk film separasi warna, atau juga perusahaan-perusahaan packaging yang sering mengulang cetakan dengan film yang sama. Mereka menggunakan alat copy dot scanner. Scanner ini menjadi satu hal yang sangat penting karena iklan atau data yang diberikan oleh klien tidak dapat dimounting dengan plat CTR, melainkan harus dirubahnya terlebih dahulu dalam bentuk digital. Peran copy dot ini sangat penting dalam perusahaan-perusahaan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan melakukan scan gambar atau ilustrasi atau juga teks. Tujuan utamanya melakukan scan adalah untuk mengambil image atau gambar dan juga teks secara digital menggunakan komputer yang kemudian diolah pada software tertentu. Bahkan banyak kelebihan yang dapat diperoleh dengan menggunakan scanner ini, yaitu gambar tersebut kemudian dapat diolah ke komputer menggunakan program pengolah gambar dan juga program pengolah kata. Hasil scanner ini lebih tajam dibandingkan kamera karena prosesnya yang lebih lama dibandingkan dengan kamera. Itulah tujuan melakukan scanner gambar dan juga ilustrasi teks. Selanjutnya kita akan mengetahui fungsi melakukan scan gambar atau ilustrasi atau juga teks. Untuk keperluan pribadi, biasanya scanner ini penggunaannya untuk alat sebagai penyimpanan gambar, baik foto, surat-surat penting seperti ijazah, atau juga berita yang ada di koran dalam bentuk file digital. Jadi sewaktu-waktu data tersebut dapat kita perlukan menjadi sebuah file yang dapat dicetak. Apabila memiliki foto, surat-surat berharga, atau sekedar artikel dari majalah yang kita anggap penting, scanner ini juga berfungsi sebagai alat menyimpan gambar ke sebuah file. Kalau kita tidak menginginkan sebuah kehilangan data tersebut, ada baiknya kita simpan dalam berbentuk file digital. Kalau untuk keperluan pekerjaan seperti desain grafis di bidang prepress, multimedia, dan animasi, para desainer atau animator menggunakan scanner ini untuk memindahkan rancangan bentuk dasar gambar atau gambar sketsa biasanya kita sebut, dari gambar yang akan diolahnya ke gambar digital yang akan diproses menjadi sebuah desain yang lebih bagus. Itulah untuk keperluan pekerjaan. Oke, mungkin sampai sini saja dulu pembahasan tentang scanner. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang cara penggunaan scanner atau juga mekanisme scanner. Untuk pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih. Bisa dipelajari lagi tentang
apa itu scanner, dan macam-macam scanner. Dan yang pembahasan selanjutnya yang kita bahas tentang mekanisme scanner.